Assalamualaikum, semangat pagi. Welcome to Budian Channel. Bertemu kembali kita di pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 10. Materi kita kali ini adalah tentang ide dan peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal dan benda. Kita masuk pada pengertian dulu ya. Jadi kebudayaan lokal dan benda itu atau kebudayaan dan benda atau tidak benda adalah kebudayaan yang mengacu pada hasil-hasil karya bersifat abstrak. Jadi bukan berupa benda. Di antaranya banyak yang diturunkan antar generasi. Misalnya tari-tarian tradisional, seni pertunjukan dan panggung, ondel-ondel, wayang, lagu daerah, cerita rakyat, dongeng, upacara adat, ritual, festival daerah, tradisi, teknik atau kecakapan atau keahlian khusus. Kita masuk pada pengertian ide. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, ide diartikan sebagai rancangan yang tersusun di pikiran. Artinya sama dengan gagasan atau cita-cita. Jadi selama ide itu belum dituangkan menjadi konsep atau dengan tulisan maupun gambaran yang nyata, maka ide masih berada di dalam pikiran. Ide yang sudah dinyatakan menjadi suatu perbuatan adalah karya cipta. Jadi yang sudah berwujud itu disebut karya cipta. Sedangkan kerajinan non benda adalah kerajinan yang hasil karyanya bukan berupa benda. Misalnya tari, puisi, lagu, nyanyian, lambang atau simbol-simbol. Berikut ini adalah contoh kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda. Yang pertama adalah mebel etnis Sukut Asmat, seni ukir dengan aksara kuno, lukisan yang menyambungkan simbol-simbol kerajaan Jawa, kaos dengan gambar-gambar cerita rakyat, batik modern agar lebih disuka anak muda, topeng kelompen atau terompah kayu dengan hiasan etnik. Sekarang kita masuk pada tahapan dalam menentukan ide usaha. Yang pertama adalah kita harus mengetahui kemampuan yang kita miliki terlebih dahulu. Selanjutnya, kita mencari sesuatu yang sedang tren. Apa kira-kira yang sedang tren? Selanjutnya, berikan nilai tambah pada produk yang sudah tersedia. Maksud di sini adalah memodifikasi produk yang sudah ada. Selanjutnya, yang keempat adalah membuat riset dan penelitian di pasar. Jadi, untuk mensukseskan usaha kita, sangat penting melakukan riset atau penelitian dulu di pasar. Selanjutnya, menciptakan jenis produk atau jasa baru. Jadi, produk yang sudah tersedia selain dimodifikasi, kita juga bisa menciptakan jenis produk atau jasa yang baru. Kita masuk lagi pada bahasan selanjutnya, yaitu peluang dan usaha. Jadi peluang berarti kesempatan dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, jadi peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dia miliki. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Apa saja peluang usaha yang potensial itu ciri-cirinya? Yang pertama, memiliki nilai jual. Tentulah apabila kita akan mengusahakan sesuatu, harus ada nilai jualnya. Yang kedua adalah usaha bukan hanya bersifat ambisi pribadi semata, harus bersifat nyata. Ambisi pribadi semata itu maksudnya hanya keinginan kita saja, tidak memandang atau tidak melihat keinginan pasar. Selanjutnya, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Jadi usaha yang kita usahakan sebaiknya tidak hanya bersifat sementara atau hanya musiman saja. Selanjutnya, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasi yang diperlukan. Jadi usaha itu, untuk memulai usaha, alangkah baiknya kita bisa meminimkan modal yang dikeluarkan. Selanjutnya, yang kelima adalah alangkah baiknya bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Berikutnya adalah ciri-ciri peluang usaha yang bernilai jual. Yang pertama adalah mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Bagaimana kita mengetahui kalau produk kita itu mampu memenuhi kebutuhan konsumen? Yaitu kita lakukan dengan melakukan riset pasar. Jadi dari riset pasar kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang konsumen inginkan. Selanjutnya, yang kedua adalah memiliki keunggulan bersaing. Ini dapat kita atasi dengan menghasilkan produk yang berkualitas. Selanjutnya, tidak bersifat sementara. Jadi produk yang kita hasilkan itu tidak hanya bersifat musiman. Yang keempat, ada nilai jual. Yang kelima adalah memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Jadi produk yang kita hasilkan itu berbeda dari produk-produk yang sudah ada sebelumnya.
Selanjutnya, bagaimana kita menganalisa peluang usaha kerajinan non-benda atau bagaimana cara kita mengetahui apakah produk yang kita hasilkan ini bisa bersaing atau ada peluangnya atau tidak? Kita lanjutkan tentang bagaimana sih menganalisis peluang usaha. Di sini anak-anak ibu dapat menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk strength dan weakness itu berasal dari dalam, sedangkan opportunity dan threat itu berasal dari luar. Contohnya tentang suatu produk. Strength, kekuatan atau kelebihannya. Misalnya produk yang kita hasilkan itu kelebihannya dari segi kualitas sangat bagus, rasa sangat enak, misal seperti itu. Selanjutnya weakness. Weakness itu kelemahannya. Apa sih kelemahan produk yang kita hasilkan? Contohnya tidak mampu bertahan lama, itu contoh. Selanjutnya opportunity. Opportunity itu peluang atau kesempatan. Contohnya adalah produk yang kita hasilkan belum banyak yang membuat. Berikutnya adalah threat atau ancaman atau gangguan atau hambatannya. Apa sih hambatan produk yang kita hasilkan? Contohnya produk yang kita hasilkan itu berada jauh dari keramaian sehingga memerlukan biaya tambahan ataupun akomodasi untuk keluar atau jalan yang rusak. Itu termasuk hambatan. Demikianlah penjelasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum. Semangat pagi.